Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai hari ini kita akan belajar tentang cara mengi'rab kata menggunakan bahasa Arab. Dan ini adalah materi pelengkap dari apa yang sudah kita pelajari selama ini dari kitab Fahimna atau dari kitab-kitab saya yang lain ya, yang masih berkaitan dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengi'rab kata tapi masih menggunakan bahasa Indonesia. Dan sekarang sebagai pelengkap ya, kita akan belajar mengi'rab dengan menggunakan bahasa Arab. Secara umum insyaallah masih sama ya. Cuma bedanya yaitu aja kalau sebelumnya kita pakai bahasa Indonesia, sekarang kita akan coba membiasakan diri untuk berlatih mengi'rab, menuliskannya ya, menghafal istilah-istilahnya, tapi yang tulisan itu dengan menggunakan bahasa Arab. Antum perhatikan di situ bab 1 gambaran umum di Arab. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui ya, di antara tujuan terpenting kita belajar ilmu nahwu, di antaranya itu agar kita bisa mengi'rab kata. Kalau di awal-awal ya, ketika kita belajar ilmu nahwu yang sangat dasar, itu kalau saya biasanya ya memberikan informasi kepada orang-orang yang baru belajar bahwasanya tujuan terpenting belajar ilmu nahwu itu dua, yaitu menyusun kata menjadi kalimat dan kemudian menentukan harokat akhir kata ya, perubahan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian setelah itu ya, kalau sudah tinggal lanjutan kita tambahkan lagi informasinya, yaitu tujuan belajar ilmu nahwu adalah agar kita bisa mengi'rab kata. Dan saya yakin antum semua sudah paham apa itu i'rab. Ya, mengi'rab itu maksudnya menjelaskan ya status sebuah kata dalam kalimat. Ya, apa kedudukannya, bagaimana bentuk harokat akhirnya, apakah dia marfu, mansub, majrur, majzum, seperti itu yang sudah kita pahami bersama. Ya, namun perlu kita ketahui ya bahwasannya cara mengi'rab ini ada banyak macamnya. Ya, kalau nanti antum mungkin baca-baca beberapa buku i'rab, bisa jadi nanti akan antum mendapati di sana itu sedikit perbedaan tentang i'rab. Ya, seperti di sini saya berikan contoh variasi i'rab basmalah. Ya, di sini antum bisa baca sendiri ya variasinya. Di situ ada yang panjang, ada yang pendek. Dan juga terkadang ya dalam mengi'rab sebuah kata itu terkadang ada ya perbedaan penentuan kedudukan misalnya. Seperti di sini ya lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ada yang mengi'rabnya sebagai na'at, ada yang badal. Tapi yang terpenting ya, ketika kita membaca sebuah kata atau kalimat, yang penting kan kita paham maksudnya. Maksudnya apa gitu. Ya, adapun i'rab itu meskipun beda nggak masalah. Yang penting kita maksud dari sebuah perkataan bisa kita pahami. Ini yang paling penting, konsekuensinya apa gitu. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian di sini juga saya sampaikan bahwasanya terkadang ya dalam mengi'rab sebuah kata itu digunakan istilah yang berbeda. Seperti di sini saya kasih contoh ya, variasi i'rab dhamir anti misalnya, anti, engkau, seorang wanita ya, anti. Di situ ada i'rab yaitu dhamirun munfasilun lil mukhatabah mabniun 'ala al-kasri fi mahalli raf'in, seperti itu. Tapi ada yang dipisah-pisah dulu. Ya, an. Ini dikatakan bahwasanya dhamir susunan kata anti itu, yang dhamir itu an-nya, yaitu dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Kemudian
huruf I-nya itu ta ya, wa ta'u harfu khitabin lil wahidah. Ya, seperti itu. Ya, lalu mana yang kita pilih kalau dalam keadaan seperti ini, Pak? Maka untuk pemula ya cukup kita pilih yang paling paling gampang aja. Yaitu ya, huruf yang pertama kan yang kita katakan dhamir ya, semuanya anti seperti itu. Ini yang paling mudah untuk pemula. Jadi itu kalau pemula itu ketika kita belajar bahasa seperti ini, belajar nahwu, shorah, itu kita pilih yang paling mudah kita pahami. Ya. Dan nanti kalau misalnya kita sudah tingkat lanjutan, sudah banyak menelaah, banyak membaca kitab-kitab nahwu yang lain ya dengan berbagai tingkatannya, ya silahkan kita, kalau kita mau mengkaji lebih dalam ya silahkan, baru kemudian kita menentukan mana yang menurut kita paling paling kuat gitu. Tapi itu nanti kalau sudah tingkat lanjutan. Kalau untuk pemula cukup ya kita pilih yang paling mudah. Oleh karena itu di kitab panduan mengi'rab ini ya, di buku ini kita akan mengi'rab dengan i'rab yang mudah saja. Dan biasanya ya dalam mengi'rab kata itu si penuntut ilmu biasanya itu mengi'rab sesuai dengan buku yang dia jadikan rujukan dalam belajar. Kalau saya dalam menyusun buku ini banyak mengambil rujukan dari kitab Amsilatul Jumal yang terbitan Gontor itu, dan juga kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jadi ya untuk pemula, bagi kita yang pemula ya cukup kita gunakan istilah yang ada dalam buku ini dulu. Ya kalau antum belajar dan menggunakan buku ini ya gunakan saja istilah yang ada dalam buku ini dulu ya sebagai pegangan dasar. Baru setelah itu ya kalau antum nanti melanjutkan belajar ke tingkat lanjutan atau baca-baca lagi buku i'rab yang ada, silakan antum memilih yang mau membaca istilah mana yang kira-kira itu menurut antum lebih mudah ya. Ya barangkali ini ya yang bisa kita bahas, dan pembahasan tentang tata cara mengi'rab ini mungkin jarang kita dapati ya di dalam buku-buku i'rab. Kalau saya sendiri jarang mendapatinya. Kebanyakan buku i'rab itu pembahasannya itu langsung contoh sebuah kata, contoh gitu, tapi tidak diberikan arahan atau pengajaran sebelumnya tentang kenapa kok susunan mengi'rab itu seperti itu gitu. Jadi kita tinggal contoh-contoh aja gitu, apa dijelaskan ya step-stepnya, langkah-langkahnya, kenapa kok dalam mengi'rab misalnya ya, isim yang mu'rab itu ya disebutkan kedudukannya dulu. Kemudian kalau yang mabni itu kan disebutkan namanya dulu atau dia dhamir, seperti itu cara apa ya yang ada itu tidak dijelaskan gitu ya, di buku-buku i'rab yang ada nggak dijelaskan. Ya langsung contohnya sehingga kita langsung meniru aja seperti itu. Sedangkan di sini ya kita akan belajar ya tata cara mengi'rab yang mudah-mudahan dengan memahami materi yang ada dalam buku ini ya itu akan memudahkan kita untuk memahami, mempelajari ya dan memahami buku-buku i'rab yang ada. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.